Donat, kue dengan ciri khas bulat dengan lubang pada bagian tengahnya kerap menjadi kudapan yang diminati masyarakat. Anak kecil hingga orang dewasa, muda hingga tua, tentunya tidak ada yang tidak suka dengan kudapan manis dan lembut tersebut. Tapi apa jadinya jika donat yang dikonsumsi mengandung zat-zat berbahaya? Saksikan penelusuran kami dalam Expose hari ini. Manis, bentuknya cantik. Siapa yang tidak tertarik untuk menikmati bahan pangan jenis donat? Tetapi nyatanya, penelusuran tim lapangan kami menemukan bahwa ada donat yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Secara spesifik, ternyata mengandung boraks. Padahal, konsumsi borak dalam jangka panjang bisa berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal hingga penyebab terjadinya kanker. Kudapan satu ini tentunya masih menjadi idola berbagai kalangan. Terlebih, sekarang pilihan cita rasanya pun semakin bervariasi dengan topping yang menarik dan menggugah selera. Donat kekinian memiliki berbagai pilihan topping. Ada yang coklat, tiramisu, keju, stroberi, dan masih banyak lagi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga ada yang mencapai puluhan ribu rupiah. Namun, siapa sangka dari beragam tampilan donat menarik ini, ternyata hingga saat ini masih ada donat dengan kandungan zat berbahaya. Tim Expose juga mencoba menanyakan hal ini ke masyarakat. Apakah mereka mengetahui adanya peredaran donat dengan kandungan bahan berbahaya seperti boraks? Kalau untuk donat sendiri sih aku jujur cukup jarang ya dengar donat pakai boraks. Cuman kalau untuk bahan pangan lain seperti ikan gitu, aku sering banget dengar penggunaan boraks. Kan boraks itu berbahaya ya, apalagi buat tubuh, apalagi kalau buat jangka panjang ya itu intinya. Mungkin sama-sama ya, baik dari pemerintah juga harus tegas dengan pedagang-pedagang, terutama kaki lima, dari pedagangnya juga harus aware, dan pemerintah juga harus sering-sering edukasi, dan kita sebagai konsumen juga harus pintar-pintar lah membeli produk pangan yang sekiranya aman begitu. Kalau dapat temuan kayak gitu sih lebih baiknya ditindaklanjuti lebih lanjut ya, karena kan itu nggak baik ya, apalagi dijual di pasaran dan itu bisa dikonsumsi sama siapapun dari berbagai kalangan usia manapun, jadi kan ya pastinya membahayakan untuk tubuh kan. Dalam sebuah donat terdapat kandungan gizi berupa karbohidrat dan protein. Tapi apa jadinya jika ada bahan-bahan berbahaya yang dicampurkan dalam kue tersebut? Tim Expose mencoba melakukan penelusuran mencari pedagang nakal yang mencampurkan donat buatannya dengan zat kimia yang disebut boraks. Tak butuh waktu lama, tim Expose pun akhirnya bertemu dengan Mr. X, pembuat donat nakal yang mencampurkan boraks dan lilin sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan produknya. Tim Expose mengikuti pelaku untuk berbelanja bahan baku donat ke salah satu pasar tradisional. Minta terigunya seperempat lagi. Terigu seperempat. Yang curah ya. Mulai dari membeli tepung curah, telur, mentega curah, dan pengembang kue. Tapi tidak semua bahan dibeli dalam kondisi terbaik. Telur misalnya,
Sang pembuat donat memilih telur yang kondisi cangkangnya retak, bahkan pecah. Hal ini dilakukan untuk menekan harga bahan-bahan kue yang kian hari kian melambung. Tak lupa pembuat donat nakal ini juga mampir ke sebuah warung yang menjual bahan pengembang dan boraks. Meski peredaran boraks sebagai campuran bahan makanan sudah dilarang, namun ternyata pelaku dengan mudahnya membeli boraks di tempat langganannya. Biasanya mau beli pijar biasa. Di pasaran, boraks kerap dikenal dengan sebutan pijer atau bleng. Zat yang tidak seharusnya dicampurkan dalam makanan ini dibeli dengan harga Rp3.000 untuk setiap renceng yang isinya 5 bungkus kecil boraks. Setelah selesai berbelanja bahan-bahan, pelaku langsung mengolahnya. Dalam proses produksinya, pelaku hanya bekerja seorang diri. Setiap harinya ia bisa memproduksi ratusan donat untuk dipasarkan ke warung-warung, menerima pesanan donat untuk acara ulang tahun hingga pernikahan. Pelaku mulai membuat donat dengan mencampur semua bahan donat pada umumnya. Dan untuk membuat donatnya lebih empuk, tahan lama, tak lupa ia mencampurkan resep andalannya yakni boraks. Tidak hanya boraks dan lilin, untuk menekan biaya produksi, pelaku tidak menggunakan gula, melainkan salah satu jenis pemanis buatan yang cita rasanya ratusan kali lebih manis jika dibandingkan dengan gula alami. Sempat diajarin dulu sama temen, cuma sekarang dia udah kerja, jadi saya yang nerusin gitu. Pakai bahan-bahan kayak gini juga sama kayak teman saya gitu. Dulu pakai bahan-bahan yang premium, cuma makin kesini kan bahan baku makin mahal gitu. Ya yang penting mah sekarang keuntungan makin gede gitu. Soalnya bahan-bahan lebih mahal gitu. Perbedaannya dari harga juga lumayan sih jauh gitu. Dulu kan kalau sekarang terigu yang mahal itu kan sampai sekilonya 13.000. Kalau yang murah yang curah cuma 8.500 satu kilonya. Terus banding sama telur juga, kalau telur yang asli gitu yang bagus itu harganya per kilonya kan sekarang 30.000. Kalau satuan yang pecah itu satunya Rp1.000. Jadi untuk dalamnya ini sama, masih bagus, cuma luarnya aja masih bisa dipakai. Kalau yang pecah juga, mentega juga sama, mentega juga berbandingan harga aja sih. Jadi lebih murah gitu. Kan bahan-bahan makin mahal. Jadi saya siasati pakai, kalau gulanya sekarang pakai pemanis buatan, terus biar awet donatnya juga sekarang pakai borak. Sama ini juga menghemat biaya produksi minyak, saya siasati pakai lilin gitu. Jadi biar lebih hemat lah biaya produksinya. Keuntungannya, kalau keuntungan sih hampir 3 kali lipat gitu.
Kalau ini juga dari masa penyimpanan kan lebih lama. Kalau nggak pakai borak, paling sekitar 1-2 hari juga udah nggak bisa dijual gitu. Kalau pakai borak, nyampe 2-3 hari, 4 hari malahan masih bagus gitu. Teksturnya masih bagus. Lilin biar menghemat ini, biar jadi donatnya itu makin mengkilat, terus menghemat minyak juga. Lebih hemat sih kalau pakai lilin. Tanpa lilin lebih boros kalau pakai minyak nggak campur sama lilin. Kalau sekarang sih di pasaran banyak sih, kayak borak kan sudah umum gitu, cuma namanya aja yang diganti gitu. Terus lilin kan banyak umum juga, sama tadi teh pengais buatan kan sekarang hampir semua pedagang sih kalau tahu itu banyak juga yang pakai gitu. Kalau untuk pembeliannya kalau di pasaran banyak, sekarang lumrah lah. Cuma saya juga dikasih tahu sama teman sih, kalau diajak dulu ya, cuma temannya sekarang udah kerja. Setelah ditunggu beberapa jam, adonan donat pun jadi dan siap untuk digoreng. Akhirnya, setelah semua donat matang, pelaku mulai menghias satu persatu donat buatannya. Dengan lihai, ia mengukir topping di setiap donat. Tentu ini sudah menjadi keahliannya karena sudah bertahun-tahun pelaku berprofesi sebagai pembuat sekaligus penjual donat. Kalau nyetok mah tiap hari nyetok sih kalau bahan-bahan kayak gitu, kayak borak, lilin. Cuma untuk penjualan saya tiap hari produksi ya. Cuma fokusnya ke warung-warung. Kalau ini mah kalau sekarang kan sekolah udah pada masuk. Jadi saya masukin juga ke kantin ke sekolah. Kalau bikin sih tiap hari ada bikin, cuma dikit sama banyaknya gitu tergantung. Paling sehari kurang lebih 1,5 kilo. Kalau kilonya, kalau pieces sih hampir 3 pieces, hampir 40 pieces per hari. Pasti habis sih, soalnya kan jangka panjang juga lumayan, sampai 4 hari. Online lewat Facebook, kadang WA kan udah punya apa itu namanya? Udah punya grup sendiri gitu, grup kayak gitu. Pesanan kayak buat anak-anak, buat ulang tahun gitu. Perantara juga ada, cuma kebanyakan di online sih, Facebook. Kadang kan ada yang ke rumah juga datang langsung beli. Kalau varian sih banyak sih, cuma kadang harganya beda. Kalau yang topping pakai glaze itu harganya satuannya 3.000. Kalau yang topping kayak gula halus, gula palem itu harganya 2,5 gitu. Soalnya kan lebih murah juga gitu. Kecuali kalau ada pesanan ulang tahun mau dibikin variasi bisa, cuma harganya beda lagi. Kebanyakan sih anak-anak sukanya yang pakai glaze, soalnya lebih bagus juga warnanya gitu, lebih menarik lah gitu buat anak-anak. Selesai diberi topping, donat disusun rapi dalam kotak untuk dikirim ke warung-warung. Donat buatan Mr. X dijual seharga Rp3.000 per biji untuk donat dengan topping, sedangkan tanpa topping dijual dengan harga Rp2.500. Penelusuran tim Expos terus berlanjut dengan meneliti keberadaan boraks, zat berbahaya dalam panganan berjenis donat. Kita simak usai jeda, tetap bersama kami di Expos.
Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi. Mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Ceritanya tuh gimana sih? Dari situ kenal banyak artis-artis, akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. Tapi games tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita 1 bersatu menginspirasi. Halo, selamat datang di Investor Market Today IDTV bersama saya Cynthia Huan. Kemungkinan bisa saja menaikkan kalau Saksikan harga minyak ke Investor depan Market masih Today hanya di Berita 1 bersatu menginspirasi. Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri. Investor Daily Talk hanya di Berita 1 bersatu menginspirasi. Untuk memastikan keberadaan zat berbahaya, khususnya boraks di dalam sampel donat, tim Expos kemudian membawa sampel donat untuk dilakukan uji laboratorium. Tetapi secara fisik, bagaimana kira-kira membedakan donat yang mengandung zat-zat kimia berbahaya dengan yang menggunakan bahan-bahan alami? Simak penelusuran yang berikut ini. Untuk memastikan bahwa yang digunakan pelaku dalam donat buatannya adalah boraks, tim Expo selanjutnya membawa donat tersebut untuk dilakukan uji laboratorium. Selain donat buatan Mr. X, tim Expo juga melakukan uji sampel donat lainnya. Butuh waktu beberapa jam untuk mendapat hasil apakah sampel donat tersebut mengandung bahan berbahaya, di antaranya boraks dan lilin. Pada pengujian sampel donat untuk mengetahui adanya kandungan boraks, maka yang pertama sampel diendapkan selama sekitar 6 jam. Kemudian dilakukan uji nyala api. Jika muncul warna hijau, maka positif. Sampel donat mengandung boraks. Sampel B, yakni donat buatan pelaku Mr. X, positif mengeluarkan api dengan semburat hijau. Sementara sampel A, negatif, dinyatakan donat tidak mengandung boraks. Untuk pengujian sampel donat yang diberikan ada dua, ya satu donat kontrol dan satu lagi donat yang diduga mengandung bahan borak yang berbahaya, dan hasil pengujian dengan uji bakar menunjukkan bahwa sampel donat kontrol itu tidak mengandung borak, artinya tidak muncul warna hijau pada uji bakar, sedangkan satu sampel yang diduga mengandung borak itu positif terdapat warna hijau pada nyala api yang diberikan. Ketika satu sampel itu positif borak, maka itu tidak diperbolehkan karena pada dasarnya borak ini adalah BTP berbahaya atau bahan tambahan yang berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan pada makanan pada jumlah berapapun. Artinya begitu dia terdapat uji positif mengandung borak pada jumlah berapapun, maka dia tidak diperbolehkan atau dilarang. Menurut dosen Fakultas Teknologi Industri Pangan Universitas Padjadjaran, Edi Subroto, penggunaan boraks pada berbagai jenis produk pangan sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat. Penggunaan borak ini pada berbagai produk pangan ini sebenarnya sudah sangat lama ya, dari zaman mungkin tahun 80-an atau tahun 90-an itu sudah banyak terjadi penyalahgunaan. Tetapi mungkin banyak orang tidak tahu seperti itu, karena
borak ini sering digunakan pada produk-produk terutama yang mengandung tepung atau pati. Karena borak ini selain bisa mengawetkan, dia juga bisa membuat tekstur produk tersebut menjadi lebih lembut, lebih kenyal. Seperti itu. Itulah akhirnya banyak orang menyalahgunakan borak ini untuk produk-produk yang makanan yang mengandung pati ataupun tepung. Untuk peredaran borak ini seharusnya ada peraturan untuk terkait dengan distribusi ataupun pengedarannya, karena ini bahan berbahaya. Mestinya hanya toko-toko tertentu yang sudah memiliki sertifikat atau memiliki izin yang diperbolehkan menjual borak ini, sehingga nanti beredar atau dijual ke masyarakat memang tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan untuk pengawetan pada produk-produk non pangan seperti itu, sehingga harapannya itu bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan. Tapi untuk saat ini kenyataannya borak ini masih beredar bebas, dijual bebas, sehingga konsumen juga bisa membeli kapan saja di mana saja. Nah itu, dan akhirnya sering disalahgunakan untuk produk-produk pangan dan itu tidak diperbolehkan. Padahal banyak produk-produk pangan yang berbahan pati ataupun tepung, seperti mungkin lontong, kemudian donat, kemudian bakso, kemudian tahu, dan ini produk-produk yang sangat rawan terjadi penyalahgunaan pengawet borak. Manfaat penggunaan borak sendiri adalah sebagai bahan pembersih rumah dari lumut dan menghentikan pertumbuhan jamur pada dinding atau barang rumah tangga lainnya. Selain itu, boraks digunakan sebagai bahan pembasmi serangga atau insektisida. Boraks diketahui mampu membuat serangga mengalami keracunan dan mampu merusak sistem syarafnya hingga serangga cepat mati. Zat kimia ini juga sering kali digunakan sebagai pengawet dan pengemulsi pada kosmetik. Boraks juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan mainan anak seperti slime. Hal ini karena boraks dapat membuat mainan menjadi kenyal dan tidak mudah hancur. Tapi penggunaan boraks pada makanan dapat menyebabkan berbagai gejala gangguan kesehatan seperti muntah, mual, diare, tubuh lemas, pingsan, nyeri perut, dan sakit kepala. Tubuh yang terus-menerus mengkonsumsi makanan mengandung boraks dapat mengalami gangguan kesehatan serius seperti kanker, gangguan syaraf, gangguan kesuburan, keracunan, gagal ginjal, produksi urin menurun atau tidak keluar urin sama sekali atau anuria, hingga kematian. Sementara untuk mengenali makanan mengandung boraks, ciri-cirinya sebagai berikut: bertekstur kenyal, tidak mudah hancur atau sangat renyah, berwarna sangat mencolok, beraroma menyengat, yang mencurigakan dan tidak dihinggapi lalat, tidak rusak atau busuk meski sudah disimpan lebih dari 3 hari di suhu ruang. Meskipun pemerintah telah melarang pemakaian boraks pada makanan karena dapat membahayakan kesehatan, namun masih banyak makanan yang mengandung boraks beredar dan tetap dikonsumsi masyarakat. Tim Expose juga mencoba menanyakan terkait mengapa masih banyak peredaran boraks di pasaran ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah tentang boraks ini, sebetulnya itu mulai digunakan itu sekitar tahun 1970-an. Terus berkembang, banyak laporan-laporan dari masyarakat, dan tepatnya tahun 1998, berarti lebih 30 tahun yang lalu, hampir 40 tahun ya, itu sudah ada peraturan Menteri Kesehatan yang melarang penggunaan boraks. Kenapa melarang? Karena laporan dari masyarakat, dan semakin hari kan semakin berkembang ilmu dan kita teliti, dan memang bukti evidence-nya, bukti saintifiknya juga, makanya akhirnya pada tahun lalu, yaitu Badan POM nomor 22 tahun 2023 mengeluarkan peraturan
itu yang melarang memberikan bahan tambahan, termasuk boraks. Tentu bukan boraks saja, di peraturan itu ada beberapa, termasuk formalin, termasuk plastik dan sebagainya. Tapi intinya, kalau kita bicara diskusi tentang boraks ini merusak, dan organ tubuh kita yang paling banyak dampaknya itu ginjal dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi dalam perkembangan lagi sebetulnya kita sudah ada disebut dengan sodium trifosfat, itu bisa sebetulnya membantu untuk menjadi pengganti dan itu lebih aman. Jadi kita lagi lakukan gerakan edukasi kepada masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah dan khususnya juga pada UMK, usaha kecil menengah. Karena di usaha menengah biasanya tidak menggunakan ini, usaha mikro dan kecil ini yang menggunakan. Karena mungkin kurang pengetahuan dan dia ingin aja dalam bentuk-bentuk, kemudian dia ingin lebih tahan lama. Tapi kan justru itu merusak apa isi daripada produknya. Menurut Kepala Badan POM, ada 2 manifestasi mengapa masih banyak oknum pedagang yang menggunakan zat berbahaya, dalam hal ini boraks, adalah karena ketidaktahuan dan faktor kurangnya edukasi. Dan pihaknya juga mengakui bahwa masih ada kendala dari segi pengawasan, dikarenakan kurangnya unit pelaksana teknis Badan POM untuk di masing-masing kota dan kabupaten. Kita masih kekurangan tenaga ya. Kenapa? Karena kan idealnya pengawasan obat itu ada di setiap kota. Jadi kita sekarang unit pelaksana teknisnya Badan Pengawas POM itu baru yang di tingkat provinsi dan di tingkat regional. Tapi di tingkat kota seharusnya idealnya kan kita itu di setiap kota dan kabupaten. Artinya ada 514 seharusnya unit pelaksana teknisnya Badan POM. Kita baru 76. Jadi negeri kita yang sangat luas ini belum bisa kita bantu. Tapi di bawah kepemimpinan saya Badan POM ini kita ingin menambah unit pelaksana teknis itu, kalau bisa nanti secara bertahap di setiap kota dan kabupaten. Nah, bukan hanya untuk pengawasan, tapi kita juga berharap untuk registrasinya, produk-produk ke depan kan. Pemerintah akan menindak tegas oknum pedagang makanan yang terbukti menggunakan bahan kimia berbahaya. Tak hanya itu saja, dibutuhkan juga sinergi dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan yang bebas dari zat berbahaya guna mencegah timbulnya berbagai penyakit. Berhati-hati dalam memilih pagatan perlu dilakukan sejak dini. Mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti boraks tentu akan membawa dampak kesehatan yang buruk di masa mendatang. Boraks dalam jangka pendek bisa menimbulkan beberapa gejala, tetapi dalam jangka panjang bahkan bisa menimbulkan kanker hingga kerusakan ginjal. Saya Agus Hardiansyah pamit, tetap waspada. Sampai jumpa lagi di Expose berikutnya.